Varian baru virus corona B11529 atau Omicron, yang pertama kali dilaporkan salah satu negara di Afrika Selatan, menjadi kekhawatiran baru dunia di tengah lonjakan kasus COVID-19 di beberapa negara. Dr. Angelique Coetzee merupakan dokter pertama di Afrika Selatan yang melaporkan adanya gejala dari varian baru Omicron. WHO juga resmi memasukkan Omicron menjadi varian of concern atau VOC. Omicron dilaporkan memiliki banyak strain atau mutasi dibandingkan varian Alpha, Beta dan Delta dan dianggap sangat menular. Akibatnya banyak negara sepakat memperketat kuarantin serta menangguhkan sementara perjalanan dari beberapa negara di wilayah Afrika Selatan. Apakah varian baru ini sangat berbahaya? Apakah Omicron sudah masuk ke wilayah Nusantara, yakni Malaysia dan Indonesia? Saya Agus Sihab. Dan inilah Drama Politikus. Asal-usul Omicron. Saat ini, tidak jelas dari mana varian itu berasal. Tetapi Profesor Ahli Epidemiologi Afrika Selatan, Salim Abdoul Karim mengatakan, Omicron pertama kali muncul di Botswana, dan tak lama kemudian di Afrika Selatan. Para ilmuwan Afrika Selatan kemudian mengumumkan penemuan Omicron pada 25 November 2021. Pada saat itu, kasus telah terdeteksi di Hong Kong. Beberapa hari kemudian setidaknya 11 negara, termasuk Israel, Belgia, Inggris, Belanda, Italia, Kanada dan Portugal, telah menemukan infeksi dengan varian tersebut di negara masing-masing. Mutasi Omicron lebih banyak dari varian biasa. Para ilmuwan menemukan Omicron memiliki konstelasi mutasi yang sangat tidak biasa pada 23 November. Beberapa mutasi sudah diketahui, mempengaruhi transmisibilitas dan penghindaran kekebalan, tetapi banyak mutasi lain yang belum diketahui. Varian baru sangat berbeda karena memiliki jumlah mutasi yang tinggi, beberapa di antaranya mengkhawatirkan dan mungkin terkait dengan potensi pelepasan kekebalan dan penularan yang lebih tinggi. 3. Cara penularan. Beberapa mutasi yang diekspresikan sebelumnya terbukti memungkinkan virus menyebar dengan mudah dan cepat, dan karena itu kami menduga, varian baru, akan menyebar dengan cepat, kata Profesor Mosa Moshabela. WHO juga memperingatkan akan adanya lonjakan infeksi COVID-19 di masa mendatang dan kekhawatiran dapat memiliki konsekuensi parah pada beberapa area akibat varian baru, yang kemungkinan akan menyebar lebih luas dan menimbulkan risiko global. Mengingat mutasi ini memiliki potensi mampu melawan sistem kekebalan yang terbentuk, ada kemungkinan potensi penyebaran Omicron lebih lanjut di tingkat global, tulis WHO. 4. Kekebalan dan keparahan yang dahsyat. Beberapa mutasi genetik yang ditunjukkan oleh virus diketahui memungkinkan virus menghindari kekebalan. Namun, masih belum jelas apa dampaknya terhadap perlindungan yang diberikan oleh vaksin. Adapun tingkat keparahan penyakit yang disebabkan oleh varian tersebut, para ilmuwan mengatakan belum ada cukup data. Gejala Omicron menurut dokter pertama yang ketemu. Gejala yang luar biasa, tetapi termasuk ringan muncul pada beberapa pasien yang dirawat di kliniknya, yang berada di ibu kota Pretoria. Ini terjadi sejak awal November lalu. Dalam sebuah wawancara, Dr. Coetzee memaparkan jika para pasien muncul dengan gejala COVID-19 yang tidak langsung masuk akal. Para pasien termasuk orang-orang muda dari berbagai latar belakang dan etnis datang dengan kelelahan hebat, bahkan ada seorang anak berusia 6 tahun dengan denyut nadi yang sangat tinggi. Namun tidak ada satupun yang menderita kehilangan rasa atau bau, alias anosmia. Padahal ini gejala biasa COVID-19. Negara yang sudah deteksi Omicron. Banyak negara di seluruh dunia berlomba untuk mengidentifikasi berapa banyak kasus varian Omicron COVID-19 yang mereka miliki. Berikut daftar tempat yang melaporkan kasus sejauh ini, dikutip dari CNN International. Yang paling tinggi adalah Afrika Selatan dengan 77 kasus. Kemudian Botswana 19 kasus. Belanda dan Portugal pula sama-sama, 13 kasus. Inggris Raya, 9. Sementara Jerman, Kanada, dan Hong Kong 3 kasus, Australia dan Denmark, 2 kasus.
Manakala Austria, Belgia, Republik Ceko, Israel, Italia, dan Spanyol masing-masing 1 kasus. Negara-negara perketat aturan masuk. Akibat varian baru, banyak negara sepakat memperketat karantina serta menangguhkan sementara perjalanan dari beberapa negara di wilayah Afrika Selatan. Ini termasuk Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Lesotho, Eswatini, Zambia, Seychelles dan Malawi. Arab Saudi, Australia, Inggris, Singapura, Malaysia, Israel, Jepang, Jerman, Italia, Kuwait, Amerika Serikat, AS, India, Kanada, Thailand, Oman, serta negara-negara tergabung dalam Uni Eropa. Indonesia juga termasuk yang melarang perjalanan dari Afrika Selatan terkait varian Omikron. Indonesia telah melarang orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan untuk masuk sementara ke wilayah Indonesia. Negara lain yang masuk dalam kategori ini adalah Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambikwe, Eswatini, dan Nigeria. Kebijakan itu berlaku pada pelaku perjalanan dari negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia. Visa kunjungan dan visa tinggal terbatas juga ditangguhkan sementara bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambikwe, Eswatini, dan Nigeria. Namun terdapat pengecualian dalam kebijakan ini, yakni untuk warga asing yang akan ikut dalam pertemuan terkait presidensi Indonesia G20. Sudah masuk Nusantara? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah memastikan bahwa varian tersebut belum ditemukan di Indonesia. Sampai sekarang belum teramati adanya varian Omikron, tegas Budi. Namun, data kantor kesehatan pelabuhan menunjukkan bahwa ada peningkatan mobilitas pelaku perjalanan luar negeri dari sejumlah negara yang terkonfirmasi dan kemungkinan terjangkit oleh Omikron. Pelaku perjalanan internasional dari Hong Kong pada bulan November ini mencapai 928 orang. Hong Kong sendiri menjadi wilayah pertama di luar Afrika yang menemukan kasus konfirmasi Omikron. Selain itu, Indonesia juga ternyata sudah kemasukan pelaku perjalanan internasional dari negara yang kemungkinan terjangkit oleh Omikron sepanjang November ini. Sementara itu, Menteri Kesehatan Malaysia, Hairi Jamaluddin berkata, Kementerian Kesehatan Malaysia akan mengumumkan senarai negara yang berisiko tinggi jangkitan varian Omikron. Nampaknya, Indonesia dan Malaysia sepakat dengan kebijakan yang sama untuk stop kemasukan warga yang pernah ke wilayah-wilayah yang terpapar Omikron. Menurut Anda, apakah langkah ini cukup untuk menghalang penyebaran varian baru Omikron ini? Atau kita hanya menunggu waktu untuk menghadapi serangan Omikron nanti? Berikan pendapat Anda.